Film kali ini yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul Back in Action. Dirilis tahun 2025 dengan sutradara Seth Gordon. Cerita bermula 15 tahun yang lalu. Diperlihatkan dua agen CIA yang merupakan pasangan kekasih yang bernama Emily dan Matt. Pagi itu mereka ada misi untuk mengambil sebuah kunci ICS, Industrial Control System, yang merupakan kunci utama sejumlah infrastruktur terpenting di dunia, seperti pembangkit listrik, bendungan, dan reaktor listrik, yang berada di rumah seorang mantan KGB dan sekarang memimpin kelompok teroris yang bernama Volka, merupakan teroris paling berbahaya di Eropa Timur yang bernama Balthazar Gore, yang pada saat itu sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Emily dan Matt menyamar menjadi tamu undangan yang tidak bisa hadir, dengan dikomando oleh kepalanya yang bernama Chang yang berada di kantor CIA. Chang memberitahu di mana letak kunci itu. Singkat cerita, Emily dan Matt sampai di tempat pesta. Saat melihat Balthazar, Emily menyemprotkan cairan ke tangannya untuk mengambil sidik jari Balthazar dan merekam suaranya. Karena berangkas penyimpanan memerlukan sidik jari dan suara Balthazar. Setelah mendapat sidik jari dan rekaman suara Balthazar, Emily dan Matt lalu masuk ke kantor Balthazar dan mengambil kunci itu tanpa ketahuan. Namun hal itu tidak lama. Tiba-tiba alarm berbunyi yang membuat anak buah Balthazar menyerang Emily dan Matt. Mereka bertarung dan berusaha kabur dari tempat itu. Chang memberitahu untuk segera ke tempat pertemuan dan bertemu dengan Baron dari MI6 dan dilarang untuk membahas soal kunci. Meminta untuk tidak percaya siapapun. Dengan menggunakan mobil, Matt dan Emily pergi ke tempat pertemuan, yaitu di sebuah hanggar. Di tempat itu mereka bertemu dengan Baron. Karena Baron dan Emily merupakan teman lama, mereka terlihat sudah akrab. Setelah itu, Matt dan Emily masuk ke dalam pesawat yang sudah disiapkan oleh Baron. Saat di dalam pesawat, mereka disambut oleh pelayan yang langsung menawari mereka minum. Sambil menikmati penerbangan, Emily mengatakan kalau dirinya hamil. Matt terkejut senang. Karena hal itu, mereka memutuskan untuk menikah. Di sela perbincangan, tiba-tiba Emily mual-mual. Saat akan ke toilet, pelayan mengatakan kalau toiletnya rusak. Hal itu membuat Emily curiga, karena mereka akan melakukan penerbangan selama 11 jam. Karena itu, Emily memberi kode kepada Matt. Belum sempat berbuat apa-apa, pelayan itu tiba-tiba menyandra Emily dengan menodongkan pistol dan meminta untuk Matt menyerahkan kuncinya. Setelah diberi isyarat oleh Emily, Matt melemparkan kunci itu ke arah Emily. Karena pandangan pelayan itu teralihkan, Emily dengan cepat merebut senjatanya, bersamaan dengan Matt yang langsung menyerang sang pelayan. Matt menghadapi sang pelayan, sedangkan Emily menghadapi yang lainnya. Mereka berkelahi dengan sengit, sampai tanpa sengaja pilot tertembak dan tewas, yang membuat pesawat itu mulai hilang kendali dan jatuh. Satu persatu para penjahat bisa dilempar keluar pesawat, sampai saat pesawat jatuh di gunung salju yang menyebabkan pesawat itu meluncur dan saljunya longsor. Pesawat terus meluncur dan mengarah ke jurang. Melihat itu, Matt lalu mengambil parasut yang tersisa, tinggal satu. Matt berencana hanya ingin Emily saja yang selamat. Namun Emily memiliki rencana lain. Emily memegangi Matt dengan kakinya lalu membuka parasutnya. Setelah mendarat dengan selamat, Matt mengatakan kalau mereka tidak bisa seperti ini terus. Apalagi Emily sedang hamil. Matt lalu mengajak Emily untuk bersembunyi. Karena Matt menganggap kalau orang-orang mengira kalau mereka berdua mati dalam kecelakaan itu. Setelah berbincang panjang lebar, mereka akhirnya sepakat. Kembali ke masa sekarang, atau lebih tepatnya 15 tahun kemudian. Matt dan Emily sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, yang bernama Alice dan Leo. Entah apa yang terjadi, namun terlihat kalau Alice tidak begitu suka dengan ibunya dan tidak begitu akrab. Saat ini Alice berusia 14 tahun, di mana umur-umur anak yang tidak ingin terlalu dikekang oleh orang tuanya. Sedangkan Leo berumur 12 tahun. Singkat cerita, Emily dan Matt mengantar Alice dan Leo di sekolah.
Di tengah perjalanan, Emily coba mengobrol dengan Alice, mengajaknya untuk nonton film bersama agar bisa lebih akrab. Namun Alice menolaknya dengan alasan akan belajar kelompok di rumah temannya. Setelah sampai di sekolah, terlihat kalau Emily begitu protek dengan Alice. Sampai saat Alice berkumpul dengan teman-temannya saja masih dipantau. Emily terkejut saat melihat Alice bergandengan dan berciuman dengan seorang laki-laki. Tak lama Alice menghubungi mereka dan mengatakan apa yang sedang mereka lakukan. Setelah itu Emily dan Matt pergi dari sekolah itu. Saat malam, Emily yang begitu khawatir dengan Alice berusaha membuka laptop milik Alice, namun karena di password, ia sudah 2 kali salah passwordnya. Tak lama datang Matt bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Emily. Ia memberitahu kalau Alice tidak belajar di rumah temannya. Emily tahu dari pesan yang ada di laptop yang sempat ia lihat. Emily meminta untuk mengawasi anak-anak mereka. Namun Matt kurang setuju, karena menurutnya itu tidak perlu. Di sela-sela perbincangan, Emily tanpa sengaja mengelupas stiker yang ada tulisannya Mamsak. Setelah membaca itu, Emily lalu memasukkannya sebagai password dan berhasil. Emily lalu melihat sebuah pesan yang bertulisan hidup kiamat kimia. Mereka tidak tahu apa arti dari kata itu. Sampai tanpa sengaja Leo mendengar kata itu dan seperti tahu sesuatu. Emily dan Matt lalu bertanya tentang apa itu. Leo mengatakan kalau ia tidak tahu pasti, hanya saja kata-kata itu berhubungan dengan seorang gadis bernama Molly. Setelah mendengar itu, Matt dan Emily lalu pergi ke tempat Alice berada dengan melacak GPS-nya, yang ternyata berada di sebuah klub. Setelah sampai ke klub, Matt dan Emily mencari Alice. Saat sudah menemukannya, ia meminta untuk Alice pulang. Namun Alice sempat menolak dan teman-temannya sempat menahannya juga. Mereka juga sempat mengejek Matt dan Emily sebagai boomer. Mendengar itu, Emily dan Matt coba tenang dan ingin pergi dari tempat itu. Walaupun seperti itu, terlihat kalau Emily seperti menahan emosinya. Sampai saat Alice akan pergi, salah satu teman laki-lakinya memegang tangannya agar tidak pergi. Melihat itu, Emily langsung emosi dan mengajar semua teman-teman laki-laki Alice. Ada juga yang merekam kejadian itu, namun oleh Matt langsung direbut HP-nya dan dihapus rekamannya. Setelah itu mereka pun pulang. Di perjalanan, Matt coba bertanya bagaimana Alice bisa masuk ke klub itu. Ternyata Alice memiliki KTP palsu. Setelah sampai rumah, mereka masih berdebat yang pada akhirnya membuat Alice dihukum dan membuat Alice semakin muak dengan ibunya. Setelah itu, saat di kamar, Emily menceritakan kalau kejadian itu membuatnya kangen masa-masa masih menjadi agen. Dan keinginannya itu sedang meluap-luap. Emily sempat mengajak Matt untuk kembali bertugas. Namun Matt mengingatkan kalau mereka pensiun karena ingin melindungi anak-anaknya. Lalu Matt memiliki ide untuk menyalurkan hasrat Emily yang sedang meluap-luap dengan melakukan latihan di kamarnya. Hari berikutnya, saat sedang menikmati kopi, mereka kedatangan tamu. Saat Matt membukanya, ternyata itu adalah rekan mereka dulu, yaitu Chang. Matt bertanya, bagaimana kau bisa menemukan rumah ini? Chang lalu menunjukkan sebuah video rekaman yang ada di sosmed saat Emily dan Matt berkelahi di bar. Setelah itu muncul Emily menemuinya. Chang mengatakan kalau dirinya mudah menemukan mereka, begitu juga dengan musuh. Emily menjawab kalau itu 15 tahun yang lalu dan sekarang mereka tidak punya musuh. Emily bertanya lagi, apa yang mereka cari? Chang menjawab kunci ICS. Namun Emily mengatakan kalau kuncinya tidak ada pada mereka dan hilang bersama pesawat jatuh. Chang mengatakan kalau kunci itu tidak ditemukan di tempat kecelakaan dan memberitahu kalau Baron mengkhianati mereka dan sekarang bekerja untuk Baltasar. Chang lalu berencana untuk memindahkan Matt dan Emily. Namun belum sempat terjadi, Chang tertembak dan tewas. Ternyata rumah mereka sudah dikepung oleh para penjahat yang terus menembaki rumah itu, sedangkan Matt dan Emily berusaha bersembunyi. Mereka lalu pergi ke garasi, mengalihkan perhatian dengan menggunakan mobil yang disetting bisa berjalan sendiri. Setelah itu menggunakan mobil lain untuk kabur.
Melihat itu, para penjahat mengejar mereka dan menembaki mobil Emily dan Matt. Di tengah perjalanan, Matt mengatakan kalau sebelum pesawat jatuh, ia mengambil kunci itu dan menyimpannya di rumah ibu mertuanya, yang membuat Emily terkejut dan marah. Matt menyimpan di sana dengan alasan akan aman, karena Matt tidak ingin kunci itu jatuh ke tangan orang yang jahat. Selain itu juga, mereka butuh jaminan andai saja persembunyian mereka diketahui. Penjelasan itu membuat Emily cukup mengerti. Singkat cerita, setelah menghabisi orang-orang yang mengejarnya, mereka lalu pergi ke sekolah, menjemput Alice dan Leo, dan buru-buru pergi dari tempat itu. Saat ditanya oleh Alice mau kemana, Emily menjawab akan jalan-jalan. Mereka lalu pergi ke bandara dengan tujuan Inggris. Alice dan Leo masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Emily mengatakan kalau mereka mengunjungi neneknya. Mendengar itu, Alice dan Leo terkejut karena selama ini Emily mengatakan kalau ibunya sudah meninggal. Hal itu dilakukan karena Emily dan ibunya tidak begitu akrab, serta Emily punya kenangan buruk bersamanya. Alice sempat marah karena ibunya membohongi mereka. Emily coba menjelaskan hubungannya dengan ibunya agar Alice mengerti. Setelah itu mereka pun naik pesawat. Saat di pesawat, Matt sudah memastikan kalau tidak diikuti. Emily lalu mengatakan kalau sudah saatnya memberitahu kepada Alice dan Leo. Namun Matt mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat. Jadi tunggu waktu yang tepat terlebih dahulu. Tak lama mereka sampai di Inggris. Saat pengecekan paspor, Matt dan Emily berusaha untuk menghindari CCTV. Setelah petugas mengembalikan paspornya, mereka segera pergi naik bus. Bersamaan dengan itu, Baron dan anak buahnya datang ke bandara itu, menemui petugas pengecekan paspor. Setelah tahu kalau Emily dan Matt berada di kota itu, Baron meminta asistennya yang bernama Wendy untuk mengecek semua rekaman CCTV dan semua hal yang bisa menemukan keberadaan mereka. Di tengah perjalanan naik bus saat berada di parkiran, Matt memiliki rencana untuk mencuri mobil saat melihat seorang memarkirkan mobilnya. Setelah memberi syarat kepada Emily, mereka lalu memutuskan untuk turun. Saat di pintu bus, Emily berpura-pura menabrak pemilik mobil itu lalu mengambil kuncinya, yang langsung diberikan kepada Matt dan langsung mengambil mobil itu. Singkat cerita, karena mobilnya mau kehabisan bensin, mereka berhenti di pom. Alice meminta uang cash untuk beli makanan. Saat Emily meminta Alice mengambilkan tasnya, Alice mengambil paspor mereka secara diam-diam. Setelah itu masuk ke restoran dan memesan makanan. Alice melihat paspor itu dan cukup terkejut karena nama mereka di paspor berbeda. Hal itu membuat Alice kesal serta bingung kenapa mereka menggunakan paspor palsu. Karena HP mereka sudah disita oleh ayah dan ibunya agar tidak terhubung dengan internet. Saat melihat konsol game milik Leo yang bisa terhubung dengan internet, mereka coba mencari tahu tentang nama yang dipakai oleh orang tua mereka, yaitu Jeffrey R. Baker, yang ternyata orang bernama itu sudah meninggal. Ellie sempat mengira kalau orang tuanya buronan atau penjahat. Sedangkan di sisi lain, anak buah Baltasar mengetahui lokasinya, lalu menghubungi Baltasar untuk meminta bantuan. Setelah itu, Baltasar menghubungi seseorang dan memberitahu lokasinya. Tak lama setelah itu, saat Matt dan Emily mengisi bensin, tiba-tiba datang anak buah Baltasar mengepung mereka. Karena tidak bisa kabur, mereka pun menghadapi orang-orang itu, serta menghajarnya. Melihat kejadian itu membuat Alice dan Matt bingung dan takut. Setelah semua dilumpuhkan, Matt lalu mengajak anak-anaknya masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu. Namun sebelum itu, Emily yang melihat pasti ada penjahat yang akan menembak mereka. Dengan cepat, Emily menabraknya dengan mobil. Saat di tepi jalan, mereka bertemu dengan mobil Baron. Melihat itu, mereka pergi ke arah sebaliknya setelah melihat mobil mengangkut material besar. Sedangkan Baron yang sadar itu mereka lalu menyuruh semua untuk berbalik dan mengejarnya. Namun mereka terhenti karena Matt menembaki rantai pengikat dan ban mobil truk itu sehingga jalannya tertutup oleh truk tersebut. Dalam perjalanan, Alice dan Leo bertanya tentang apa yang terjadi. Emily mengatakan kalau tidak ada apa-apa dan semua akan aman.
Namun kedua anaknya tidak percaya hal itu dan terus meminta penjelasan. Sampai akhirnya Emily dan Matt sepakat untuk mengatakan kebenarannya, kalau mereka mantan agen khusus CIA yang tidak resmi. Singkatnya, seorang mata-mata. Mengetahui itu, mereka cukup terkejut dan mengatakan kalau orang tuanya keren. Dan Emily berjanji akan melindungi mereka. Namun Emily cukup kesal karena anak-anaknya tidak bisa lepas dari internet untuk beberapa jam saja. Sampai ayahnya tahu kalau dengan konsol itu mereka bisa terhubung internet. Karena hal itu, Matt lalu membuangnya. Di tempat lain, Baron dan Wendy serta lainnya pergi ke TKP melihat para korban. Saat melihat tato salah satu korban, Wendy jadi tahu kalau mereka dari kelompok Volca. Wendy juga bertanya bagaimana Baron tahu tentang SPBU itu. Baron beralasan kalau ia menyadap Volca. Dengan alibi karena Volca 15 tahun yang lalu hampir mendapatkan kunci itu. Dan mereka akan melakukannya lagi. Setelah itu datang petugas lain memberitahu kalau konsol milik anak Matt terhubung dan mereka mendapatkan lokasinya. Namun Baron tidak yakin kalau mereka masih membawa konsol itu setelah melihat dirinya. Karena itu Baron meminta foto satelit di daerah sekitar. Hari berikutnya, Emily dan keluarga sampai di rumah ibunya yang terlihat begitu besar seperti seorang bangsawan. Dan memiliki keamanan yang cukup bagus, yang membuat Alice dan Leo begitu terkagum-kagum. Setelah itu, dengan rasa terpaksa, Emily memasukkan kode untuk membuka pintu gerbang. Setelah masuk, mereka disambut oleh bangkai burung yang ditembak oleh ibu Emily yang bernama Ginny, yang terlihat seperti ibu yang cukup kejam dan merupakan legenda MI6. Emily lalu memperkenalkan Alice dan Leo. Ternyata nenek Ginny sudah tahu karena Matt sering mengirim foto mereka dari berbagai daerah agar tidak bisa dilacak. Setelah berbasa-basi dan sedikit perdebatan, nenek Ginny mengizinkan mereka masuk dan menawari minuman, namun Emily menolaknya. Tak lama datang kekasih Ginny yang bernama Nigel yang terlihat lebih muda dari nenek Ginny. Singkat cerita, Matt meminta untuk Nigel membawa anak-anaknya untuk berkeliling karena mereka ingin membicarakan hal yang rahasia. Berpindah sejenak ke tempat Baron dan Wendy, yang menghentikan truk di mana konsol Leo terdeteksi. Setelah konsol itu ditemukan, Baron cukup kesal karena itu hanya sebuah truk. Wendy lalu memberitahu kalau mobil yang dipakai Emily terlihat namun hilang karena tertutup kabut. Dan di daerah itu ada pabrik senjata lama, peternakan, pacuan kuda, serta satu daerah yang cukup besar. Setelah dicek itu rumah milik Ginny. Mendengar nama Fox Hunter, Baron teringat dengan Ginny. Lalu Baron coba mengumpar dengan data diri milik Emily. Dari raut wajahnya terlihat memikirkan sesuatu. Setelah itu meminta Wendy untuk membuat tim mengecek lokasi lainnya. Sedangkan Baron akan menemui Ginny setelah mendapat surat izin. Karena kalau sembarangan karir Baron yang akan terancam. Setelah itu ia menghubungi seseorang. Mari kembali ke tempat Emily berada. Emily, Matt, dan Ginny sedang mengobrol. Sedangkan Leo, Nigel, dan Ellie sedang room tour di kantor Nigel. Dan Nigel menunjukkan alat-alat yang biasa digunakan oleh mata-mata. Di sisi lain, Matt mengatakan kalau ia menyembunyikan barang penting di rumah itu, yang banyak diburu orang. Pada akhirnya, perbincangan mereka hanyalah pertengkaran antara Emily dan Ginny tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik dari versi masing-masing. Ginny juga menebak kalau Alice membenci Emily. Emily yang berusaha untuk menjadi ibu yang baik pada akhirnya tetap dibenci anaknya. Sama seperti Ginny yang dibenci oleh Emily. Perdebatan itu tanpa sengaja didengar oleh Alice. Dan hanya Ginny saja yang melihat Alice. Namun tak lama Alice pun pergi. Setelah itu juga perdebatan berhenti. Emily dan Matt lalu pergi ke tempat di mana Matt menyimpan kunci itu. Di sisi lain, pasukan CIA datang ke rumah Ginny, memaksa masuk dan coba mengepung rumah itu. Mematikan CCTV dan belum ada yang menyadari kedatangan mereka. Emily dan Matt yang mendengar suara helikopter bergegas melihatnya. Saat tahu mereka sudah ketahuan, mereka lalu berhati-hati masuk ke dalam rumah. Melalui dapur, yang ternyata Ginny dan Nigel sudah tertangkap dan diikat. Melihat itu, mereka lalu melepaskan ikatannya. Saat akan mencari anaknya, Emily dan Matt sudah terkepung, serta Alice dan Leo sudah tertangkap.
Karena tidak ingin anak-anaknya terluka, Emily berusaha menyerahkan kunci itu. Emily meminta untuk Baron keluar. Ternyata yang keluar adalah Chang. Jadi selama ini Baron hanya difitnah oleh Chang. Kejadian Chang tertembak juga hanya pura-pura. Hal itu membuat Emily dan Matt terkejut. Setelah menyerahkan kunci, Matt bertanya kenapa Chang melakukan itu. Chang menjawab karena ingin balas dendam. Karena hilangnya Emily dan Matt dalam misi 15 tahun lalu membuat Chang dipecat dan kehilangan banyak hal, seperti pernikahannya, uang pensiun, serta anjingnya. Namun selain balas dendam, alasan lain karena uang. Di sela-sela perbincangan, Ginny yang masih berpura-pura terikat membuat penjaga lengah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ginny untuk mengambil senjata dan melumpuhkan beberapa penjaga. Karena keributan itu membuat Matt dan Emily sempat melawan, namun Chang lebih cepat menyandera anak mereka. Tiba-tiba Emily dan Matt dipukul dan pingsan. Setelah itu Chang membawa Alice dan Leo pergi dari tempat itu menggunakan helikopter. Setelah sadar, Emily dan Matt coba melacak keberadaan kedua anaknya. Karena tidak bisa melacak helikopternya, mereka coba mengecek CCTV dan menemukan kalau Leo memakai cincin pemantau kebugaran yang ada GPS-nya. Emily lalu melacak keberadaan cincin itu dan menemukan sebuah lokasi yang bernama Tate Modern. Singkat cerita, Emily dan Matt pergi ke tempat itu. Karena di tempat itu baru ada acara resmi, Emily dan Matt harus membaur. Setelah bisa masuk ke gedung, mereka coba mencarinya. Di sisi lain, Chang bertemu dengan para calon pembeli kunci. Salah satunya adalah Baltasar. Namun Baltasar belum sampai ke tempat itu. Dan Chang menganggap kalau Baltasar kurang berminat dengan kunci itu saat mereka berteleponan. Baltasar yang kesal lalu menyuruh anak buahnya pergi ke tempat itu. Chang mendemokan cara kerja kunci itu yang bisa mematikan listrik seluruh kota, serta bisa mengambil alih kontrol palang jembatan. Setelah selesai melakukan demo, Chang lalu melelang kunci itu dengan harga awal 150 juta dolar. Selagi Chang sedang melakukan lelang, Emily dan Matt coba mengikuti anak buah Chang yang masuk ke sebuah lift. Tentu saja saat lift itu berhenti, anak buah Chang sudah dilumpuhkan. Lalu mereka coba masuk, namun kembali ditahan oleh beberapa penjaga dan terjadi perkelahian. Setelah selesai berkelahi, mereka lalu menuju ke tempat Chang berada. Belum sampai mereka bertemu dengan Baron, yang bisa melacak keberadaan Matt dan Emily karena mereka dianggap buronan. Matt meminta untuk nanti dulu menangkap mereka sampai anaknya selamat. Namun Baron tidak berniat menangkap mereka karena ia tahu kalau bukan Emily dan Matt yang menjual kunci itu. Setelah itu mereka bersama menggerebek tempat Chang melakukan lelang. Saat tahu Baron dan yang lainnya datang, Chang cepat-cepat kabur. Emily dan Matt mengejar Chang sedangkan Baron dan timnya melawan anak buah Chang. Setelah itu Baron meminta Wendy untuk mencari kunci itu berada. Sedangkan Chang sambil kabur meminta anak buahnya untuk membawa anak-anak itu menuju ke kapal. Emily dan Matt yang melihat anak-anak mereka dibawa dengan kapal, coba untuk mengejarnya. Namun mereka dihentikan oleh anak buah Baltasar. Saat mereka terpojok, tiba-tiba muncul Ginny dari kejauhan yang membidik anak buah Baltasar. Sehingga Emily dan Matt bisa mengejarnya dengan menggunakan motor milik anak buah Baltasar. Anak buah Baltasar lalu menghubungi yang lain untuk mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran dan tembak-menembak. Setelah mereka mengalahkan anak buah Baltasar, Emily mengambil perahu put untuk mengejar Chang. Sebelum itu, ia menjemput Matt terlebih dahulu. Di tempat lain, Wendy yang mencari di mana kunci itu berada, namun sudah tidak ada siapa-siapa. Karena Chang sudah meminta asistennya untuk ke titik pertemuan. Wendy juga menginfokan kalau palang jembatan terbuka dan tidak bisa ditutup karena sudah diambil alih. Sedangkan di tempat lain, Nigel yang menunggu di mobil lalu menghubungi Ginny bertanya kapan ia dibutuhkan. Karena dirinya sudah merasa siap. Tapi Ginny mengatakan untuk tetap menunggu di mobil saja. Walaupun kemampuannya belum cukup bagus, namun keberuntungannya cukup bagus. Ia melihat asisten Chang yang akan pergi. Walaupun dengan kebingungan, saat asisten itu akan pergi dengan mobil, Nigel lalu menabraknya yang membuat asisten itu pingsan. Walaupun terlihat panik, saat ia melihat kunci, ia lalu cepat-cepat mengambilnya.
berpindah ke tempat Emily yang sedang mengejar Chang. Terjadi kejar-kejaran yang cukup sengit. Di sela-sela itu, Nigel menghubungi Ginny memberitahu kalau ia mendapatkan kuncinya. Ginny lalu memberitahu Emily. Mengetahui itu, Emily meminta Nigel untuk menutup palang itu. Nigel yang tidak tahu tentang hal itu coba menekan sembarang tombol, namun malah membuat sistem menjadi error. Hal itu membuat Nigel semakin panik. Di sisi lain, Emily dan Matt yang sudah dekat dengan kapal Chang lalu melompat dan berkelahi dengan anak buah Chang. Alice dan Leo juga sempat mengalahkan salah satunya, sedangkan Emily dan Matt mengalahkan yang lainnya. Karena perahu semakin dekat dengan palang, Nigel terus didesak oleh Ginny, yang membuat Nigel sempat memukul laptopnya yang membuat programnya jalan. Nigel lalu bisa menutup palang itu. Melihat palang itu mulai tertutup, Emily lalu meminta Alice dan Leo memakai baju pelampung lalu melompat. Sedangkan Emily dan Matt kembali memukuli Chang beberapa kali. Setelah itu melompat ke air karena kapal akan menabrak palang. Chang yang sadar akan menabrak coba untuk menghindar namun tidak sempat dan kapal itu menabrak palang dan meledak. Setelah itu banyak polisi datang. Sedangkan di sisi lain, Nigel yang melihat itu berhasil membuatnya girang. Setelah diselamatkan, Alice dan Emily terlihat menjadi akrab. Dan hal itu membuat Matt dan Leo begitu senang. Tak lama datang Ginny menghampiri. Emily dan Ginny lalu berpelukan yang menjadikan momen mengharukan. Karena hal itu mereka pun kembali berbaikan. Singkat cerita, tim sepak bola wanita yang dilatih oleh Matt dan diikuti oleh Alice masuk ke babak playoff. Dan saat ini Alice akan melakukan tendangan penalti. Apabila masuk, tim mereka akan menang. Pertandingan itu ditonton oleh banyak orang. Tidak ketinggalan Ginny dan Nigel yang juga ikut datang. Alice melakukan tendangan dan bola masuk yang membuat semua orang bergembira, senang. Setelah pertandingan selesai, Alice meminta izin untuk belajar di rumah temannya. Emily yang mengira kalau Alice akan bohong lagi malah mengizinkan kalau ingin merayakannya. Namun kali ini Alice beneran belajar bersama. Selain itu, Alice juga mengajak Emily untuk nonton film bersama pada hari Senin. Mendengar itu, Emily mengiyakan dan begitu bahagia. Setelah itu, Ginny menyarankan untuk Emily dan Matt bersenang-senang. Sedangkan Leo akan dijaga oleh Nigel dan Ginny. Mendengar itu, Emily dan Matt lalu pergi berdua. Saat di mobil, ternyata sudah ada Baron memberitahu kalau jasad Chang tidak ditemukan. Dan ia membutuhkan Emily untuk merekrut keluarganya. Emily mengatakan kalau soal ibunya tinggal bicara langsung saja. Namun Baron bukan ingin ibunya, tapi ayahnya, yang membuat Matt terkejut. Karena Emily belum pernah bercerita tentang ayahnya. Siapakah ayah Emily? Kita tunggu film selanjutnya kalau ada. Cerita pun usai.